Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak level 5, kita berjumpa lagi dengan Bu Dinar. Kali ini kita akan belajar tematik, yaitu mata pelajaran PPKN. Apa sih pelajarannya? Nah, yuk kita simak. Namun sebelum kita simak, mari sama-sama kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, materi hari ini adalah tentang PPKN tema 2 subtema 1. Apa sih materinya? Yuk kita lihat. Materinya adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pasti semuanya sudah mengetahui apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun di kelas 5 ini kita akan mempelajarinya lebih mendetail dibandingkan dari kelas-kelas sebelumnya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang dapat membuat kehidupan menjadi harmonis. Yang seimbang maksudnya bagaimana sih? Nah, sebelum lanjut, kalian sudah menyiapkan alat tulisnya? Silahkan siapkan alat tulis terlebih dahulu dan kalian boleh mencatat informasi penting atau hal-hal penting yang ada pada video penjelasan ini ya. Ya. Yang seimbang, maksudnya sini hal yang seimbang berarti antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu dilakukan dengan sesuai. Bukan hanya kita melakukan salah satunya saja, misalkan haknya saja nih yang mau kita penuhi, yang mau kalian dapatkan, tapi tidak melakukan kewajiban. Nah, itu yang dimaksud dengan seimbang. Kalau kalian mau mendapatkan hak, berarti kalian harus melakukan kewajiban terlebih dahulu dan menuntaskan tanggung jawab kalian. Nah, kalau kalian lupa apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban, apa sih tanggung jawab, yuk disimak penjelasan berikut ini. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki manusia sejak lahir. Maksudnya mutlak di sini berarti hak ini wajib didapatkan, harus didapat. Sesuatu yang harus, mutlak itu berarti harus, ya. Sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harus dimiliki manusia sejak lahir. Itu adalah hak. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Nah, jadi sesuatu hal yang harus kita lakukan. Kegiatan apapun yang menjadi kewajiban kita harus kita lakukan. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab ini memang hampir mirip. Di tanggung jawab ini, kita harus menyelesaikan, harus berani menuntaskan apa yang kita kerjakan, apa yang
diberikan oleh seseorang, tugas yang diberikan seseorang kepada kita itu harus kita selesaikan. Itu yang namanya tanggung jawab. Nah, sekarang Bu Dinar akan memberikan contoh hak sebagai warga masyarakat. Apa saja sih contoh haknya? Yang pertama, di lingkungan masyarakat ini kita berhak mendapatkan rasa aman dan tentram dalam hidup bermasyarakat. Ini hak yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Baik itu hukum di lingkungan masyarakat seperti RT, RW, ataupun negara, seperti itu. Ketiga, mendapatkan dan merasakan lingkungan yang bersih. Keempat, mendapatkan pekerjaan. Ini adalah contoh hak. Ingat, jika kalian ingin mendapatkan hak sebagai warga masyarakat, berarti kalian harus menjalankan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah contoh hak sebagai seorang siswa di sekolah. Apa saja sih? Yang pertama, mendapatkan fasilitas yang layak. Fasilitas di sekolah, baik itu meja, kursi, loker, ataupun ruangan-ruangan lainnya. Kedua, mendapatkan ilmu dan nilai yang bagus. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang bagus? Tentunya setelah kalian melakukan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Ketiga, mendapatkan banyak teman. Keempat, mendapatkan kasih sayang dari guru. Nah, keempat ini adalah contoh hak sebagai seorang siswa di sekolah. Jadi, kalian sebagai siswa-siswi SDT Buah Hati Islamic School 2 berhak mendapatkan hak-hak seperti ini. Selanjutnya, contoh hak sebagai anak di rumah. Sebagai anak, apa saja sih hak yang bisa kita dapatkan? Pertama, diberikan pangan, sandang, dan papan. Tahu tidak pangan, sandang, dan papan itu apa? Ya, pangan berarti makanan, sandang, pakaian, dan papan ini adalah tempat tinggal. Jadi, hak kita sebagai anak, kita berhak mendapatkan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dari siapa? Dari orang tua kita. Kedua, mendapatkan perasaan bergembira, bermain, dan rekreasi bersama keluarga. Ketiga, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Dari siapa? Tentunya dari ayah dan bunda. Keempat, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini adalah contoh hak sebagai anak di rumah. Ingat, jika kalian ingin memperoleh hak sebagai anak, berarti kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Ya, selanjutnya adalah contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Tadi kalian sudah mengetahui hak sebagai warga masyarakat, hal-hal yang bisa kalian dapatkan sebagai warga masyarakat. Sekarang untuk mendapatkan hak-hak tersebut, kalian wajib melakukan sesuatu di lingkungan masyarakat. Pertama, mematuhi segala aturan yang berlaku di masyarakat. Kedua, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Dan keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Inilah kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai warga masyarakat di lingkungan rumah kalian. Ini adalah beberapa contoh kewajiban. Masih banyak lagi kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Oke, selanjutnya adalah contoh kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Pertama, mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Kedua, menghormati guru dan teman. Ketiga, melaksanakan piket. Keempat, menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Dan kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai siswa di sekolah.
Jadi kakak-kakak level 5, jika masuk sekolah nanti, yuk kita patuhi aturan yang berlaku di sekolah. Kita hormati guru dan juga teman kita sayangi teman, melaksanakan tugas piket tanpa harus disuruh, dan pastinya menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya barang pribadi kalian saja yang dijaga, namun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah juga kita jaga bersama-sama. Dan pastinya jika kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, saat ini di masa pandemi ini kalian sedang melakukan kegiatan belajar di rumah. Jadi kewajiban sebagai siswa di sekolah ini kalian bawa ke rumah, yaitu tetap di rumah belajar dengan sungguh-sungguh ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, menghormati guru walaupun tidak bertemu secara langsung, tetap berarti adabnya dalam berkomunikasi. Nah, seperti itu ya, cara menghormatinya gimana, Bu? Kita kan tidak bertemu langsung. Nah, cara menghormatinya mungkin jika ingin berkomunikasi dengan guru, baik itu walas kalian ataupun guru-guru bidang studi lainnya, menggunakan adab berbicara yang baik, adab berkomunikasi yang baik. Salam terlebih dahulu jika ingin menelpon atau me-WA gurunya, gunakan salam terlebih dahulu, dan juga tidak lupa ucapkan terima kasih jika sudah mendapatkan informasinya. Seperti itu ya kakak-kakak. Sekarang contoh kewajiban sebagai anak di rumah. Nah, apa sih kewajiban kita sebagai anak di rumah? Yang pertama adalah membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ada di rumah. Yang ketiga, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Dan yang keempat, mengerjakan PR. Nah, PR ini dikerjakan di rumah ya, bukan di sekolah. Kalau saat ini semua tugas-tugas kalian dikerjakan di rumah. Tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dikerjakan di rumah. Jadi ini nih ada double kewajiban kalian sebagai anak dan sebagai siswa. Ini ya kakak-kakak. Jadi kalian melakukan kewajiban ini sebagai anak di rumah. Harus mendengarkan, mematuhi nasihat orang tua. Misalnya orang tuanya, ayah atau bunda menyuruh kalian, ayo kak kerjakan ini dulu, kalian harus langsung menjalankannya. Bahkan kalau bisa tanpa disuruh, oh ada tugas hari ini, tugasnya ini dari sekolah, langsung dikerjakan tanpa menunggu perintah dari orang tua. Setelah itu, setelah selesai belajar, kalian bisa mungkin istirahat sejenak, lalu memiliki waktu luang. Gunakan kesempatan tersebut untuk membantu orang tua. Apa saja membantunya? Boleh itu menyapu, mengepel, atau mungkin membantu bundanya menyiapkan makanan di rumah. Silakan ya. Jadi kalian manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Jadi inilah mungkin hikmah dari keadaan pandemi ini ya kak. Kalian belajar di rumah, kalian melakukan kegiatan sekolah dari rumah. Dengan itu pula kalian bisa lebih dekat dengan orang tua kalian di rumah. Selanjutnya, macam-macam tanggung jawab. Setelah kalian mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai siswa, anak, dan warga masyarakat, kita juga perlu mengetahui macam-macam tanggung jawab. Ya, di sini ada macam-macam tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam-macam tanggung jawab ini bisa kalian temui penjelasannya
di e-book tema 2. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca juga dari e-book ya. Jadi yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita juga perlu bertanggung jawab kepada diri sendiri. Apa contohnya? Menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, menjaga barang pribadi milik kita. Ini adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Kalau kalian mau sehat, harus bagaimana? Pastinya harus olahraga, harus menjaga makanan seperti itu. Kalau aku mau bersih, aku mau wangi, harus bagaimana? Nah, harus menjaga kebersihan diri kita dengan mandi pastinya. Seperti itu contoh dari tanggung jawab kepada diri sendiri. Lalu tanggung jawab kepada keluarga. Tadi sudah dijelaskan kewajiban kita sebagai anak di rumah, salah satunya dengan membantu orang tua mematuhi nasihatnya. Nah, jangan hanya sesekali dilakukannya, tapi kita lakukan terus-menerus ya, terus-menerus, dan itu adalah bukti tanggung jawab kita kepada keluarga kita sebagai anak ya, kalian sebagai anak. Seperti itu. Tanggung jawab kepada masyarakat. Poin ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Di sini peran kita sebagai warga masyarakat jika ada kerja bakti, contohnya ada kerja bakti, kalian sebagai anak-anak bisa juga membantu, ikut turut serta membantu berpartisipasi dalam kerja bakti. Mungkin hal-hal yang ringan yang bisa dilakukan, mengumpulkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Nah, itu harus diselesaikan. Kalau mengumpulkan sampah, jangan hanya mengumpulkan sampah saja, tapi setelah dikumpulkan, sampah itu dibuang ke tempatnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Di sini tanggung jawab kepada bangsa dan negara, yang mana kita tahu sila-sila Pancasila, kita tahu kewajiban kita sebagai bangsa dan negara. Sebagai bangsa kita harus bagaimana? Pastinya mematuhi aturan-aturan hukum, mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Misalnya saat ini wajib menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan karena untuk menjaga dan melindungi diri. Nah, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan teratur dan dengan konsisten. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Itu contohnya ya. Lalu terakhir, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah? Nah, kita adalah seorang muslim, orang yang beragama Islam. Kita wajib menjalankan perintah-perintah Allah, terutama yang paling utama adalah mungkin sholat ya, ibadah sholat 5 waktu. Kita tahu sholat 5 waktu itu adalah wajib, tapi jangan hanya sekedar tahu, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tepat waktu. Jika azan langsung dikerjakan, jika sudah memasuki waktu sholat, segera bersiap-siap, seperti itu. Tidak nanti dulu. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Bukan hanya sholat ya, namun apapun yang tertuang dalam rukun Islam, itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, meningkatkan rasa solidaritas sebagai sesama masyarakat. Solidaritas ini apa? Solidaritas ini maksudnya rasa kebersamaan, ya, rasa kebersamaan, rasa saling menyayangi, saling menghargai, seperti itu. Kedua, memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Ketiga, memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dan keempat, menghindari perpecahan antar warga. Jadi maksudnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat di sini, kita bukan hanya melakukan sekali atau 2 kali, tapi terus kita lakukan, kita pelihara.
kita melakukannya setiap hari, kapanpun, dimanapun, seperti itu. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setelah kalian mengetahui pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab, juga kalian sudah mengetahui apa saja contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bu Dinar punya suatu kisah, ya, dan mana dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan ataupun mencari apa sih hubungan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, karena hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini tadi di awal sudah dijelaskan harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi maksudnya seimbang, Bu Dinar ulangi sekali lagi, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi maksudnya seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan hak, berarti kita melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Dengan tanggung jawab di sini berarti harus diselesaikan, ya. Nah, di sini ada kisah, Bu Dinar bacakan. Warga desa Sukasari akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebagai salah seorang warga desa Sukasari, Pak Rino memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pak Rino dan warga lain sejak pagi bergotong royong menyiapkan tenda dan kursi di balai warga tempat warga akan memberikan suaranya. Di malam hari, warga beramai-ramai berdatangan ke balai warga untuk memberikan suara dengan memilih satu calon ketua RW yang ada di kertas pemilihan. Warga pun tetap berada di balai warga hingga penghitungan suara berakhir dan terpilih seorang ketua RW baru. Seluruh warga menjalankan kewajibannya dengan menjaga agar pemilihan tersebut dapat berjalan dengan rahasia, jujur, dan adil. Calon ketua RW yang dipilih Pak Rino ternyata kalah dalam pemilihan. Pak Rino menerima hasil pemungutan suara tersebut dengan lapang dada dan memberikan selamat kepada ketua RW yang baru terpilih. Proses pemilihan ketua RW merupakan bentuk musyawarah dalam masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun memiliki pilihan yang berbeda dengan warga lainnya, Pak Rino bertanggung jawab untuk menghormati perbedaan yang ada. Sebagai warga masyarakat, Pak Rino juga bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang telah menjadi keputusan bersama masyarakat. Itulah sedikit kisah tentang kegiatan musyawarah ataupun kegiatan pemilihan ketua RW yang ada di Desa Sukasari. Nah, dari sini Bu Dinar akan menghubungkan di cerita itu ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab apa saja sih? Tadi tentang musyawarah pemilihan ketua RW. Pada cerita tadi ditemukan atau ada tanggung jawab, yaitu menghargai pendapat orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini bentuk tanggung jawab dari Pak Rino yang ada pada cerita tadi. Lalu kewajibannya apa? Kewajibannya dari Pak Rino tadi, contohnya ya, mengikuti pemilihan ketua RW. Lalu Pak Rino dan warga masyarakat lainnya pun menjaga keamanan dan ketertiban ketika musyawarah. Hak yang didapatkan Pak Rino dan warga masyarakat lainnya apa? Nah, ini hak yang warga dapatkan, memilih calon ketua RW. Jadi para warga bisa memilih calon ketua RW serta dapat mengajukan pendapat. Nah, nanti jika kalian sudah berusia 17 tahun, kalian sudah mendapatkan hak untuk memilih calon ketua RW ataupun ketua RT ataupun nanti gubernur dan wakil gubernur dan juga presiden dan wakil presiden. Itu nanti kalian dapatkan setelah kalian berusia 17 tahun ya. Lalu ada contoh lagi nih yang Bu Dinar berikan.
Misalnya, dari kegiatan kerja bakti. Dari kegiatan kerja bakti, kita bisa menemukan atau mengetahui tanggung jawab yang dilaksanakan sebagai warga masyarakat, ya, yaitu tanggung jawabnya membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, serta merapikan peralatan kerja bakti. Ini adalah bentuk tanggung jawab ketika warga masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti. Kewajibannya apa? Kewajibannya para masyarakat ini membersihkan lingkungan. Lalu, hak yang didapatkan dari warga setelah melakukan kerja bakti adalah merasakan lingkungan yang bersih, indah, dan bebas penyakit. Ini adalah hak yang didapatkan para warga. Nah, kakak-kakak level 5. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari pengaruh baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi ternyata jika kita tidak melakukan tanggung jawab, kegiatan tanggung jawab atau kewajiban kita dengan sungguh-sungguh tadi, akan ada akibatnya. Akibatnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain pun akan berdampak akibat dari tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Jadi yuk sama-sama kita menjalankan kewajiban serta tanggung jawab kita, ya, untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke kakak-kakak, nah ini ada contoh kisah juga dari akibat tidak ada tanggung jawab dalam masyarakat. Budinar bacakan. Rumah Pak Johan tidak memiliki tempat pembuangan sampah di depan rumahnya. Sampah dari dalam rumah diletakkan begitu saja dan ditumpuk di depan pagar rumahnya. Akibatnya banyak lalat berdatangan dan sampah itu mengeluarkan bau tidak sedap. Banyak warga mengeluhkan kondisi tersebut. Mendengarkan keluhan warga, Pak Johan malah membakar sampah miliknya. Asap pembakaran justru semakin mencemarkan udara di lingkungan tempat tinggal Pak Johan. Tindakan Pak Johan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab karena tidak memperhatikan dampak tindakannya bagi masyarakat sekitar. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan salah satu warga yang tidak melihat atau tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, malah jadinya berdampak buruk untuk warga sekitarnya. Jadi sebaiknya apa yang dilakukan Pak Johan? Pak Johan ini sebaiknya tidak membiarkan sampahnya itu menumpuk di depan rumahnya, tapi Pak Johan seharusnya membuang sampah-sampah tersebut di pembuangan sampah, ya. Jangan hanya didiamkan di depan rumah. Ini yang seharusnya Pak Johan lakukan. Seperti itu ya, Kak. Ya, alhamdulillah untuk materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sudah selesai Budinar sampaikan. Kakak-kakak level 5, terima kasih sudah menyimak penjelasan materi dengan begitu baik ya. Nah kakak-kakak, jika kakak-kakak ingin mencatat informasi-informasi penting, silakan kakak-kakak ulangi kembali video Budinar ini. Nah, untuk tugasnya, dengarkan baik-baik. Tugas dari materi PKN hari ini, kalian melakukan 2 kewajiban sebagai anak dan sebagai siswa. Loh Bu, kita kan tidak sekolah, sebagai siswa di rumah, ya. Seperti itu. Jadi kalian melakukan 2 kewajiban sebagai siswa di rumah dan sebagai anak di rumah, ya. Lalu didokumentasikan, difoto kegiatan kalian di rumah, kewajiban kalian di rumah ini. Lalu nanti kirim foto tersebut kepada walas kalian masing-masing. Mudah bukan? Yuk sama-sama kita menjadi
anak menjadi siswa yang menuntaskan tugas-tugas kita, yang melakukan kewajiban kita untuk meringankan tugas untuk diri sendiri ataupun tugas untuk orang lain. Orang lainnya siapa? Meringankan tugas ayah bunda di rumah, membuat senang ayah bunda di rumah dengan kita melakukan kewajiban sebagai anak di rumah. Itu ya kakak-kakak. Jadi tugasnya apa? Ya, tugasnya kalian melakukan kegiatan 2 kewajiban sebagai siswa di rumah dan sebagai anak di rumah. Lalu fotonya dikirim melalui WA ke Walas masing-masing. Sekian dari Bu Dinar, semoga ilmu yang kakak dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan banyak manfaat, diberikan kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak yang solih-solihah. Bu Dinar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.